Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal bahas seputar persiapan yang harus teman-teman siapkan sebelum pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2023 ini. Nah, sekarang udah H-2 pengisian PDSS oleh sekolah. Nah, selanjutnya nanti teman-teman yang akan mendaftarkan diri teman-teman masing-masing dan apa sih yang harus teman-teman persiapkan sebelum melakukan pendaftaran. Nah, jangan lupa like video ini, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN dan juga Instagram aku Deardana14. Karena di Instagram Ambis PTKIN kita sering mengadakan yang namanya tryout gratis dan juga informasi-informasi seputar SPAN PTKIN dan juga UM PTKIN. Oke, langsung aja kita bahas. Stay tune. Oke teman-teman, karena udah H-2 pengisian PDSS oleh sekolah, otomatis nanti setelah pengisian PDSS sekolah, maka seluruh siswa angkatan 2023 yang ikut SPAN PTKIN akan melakukan yang namanya pendaftaran secara pribadi. Nah, bentuk pendaftarannya itu dalam artian kita mengisi biodata. Yang pertama yang harus kalian persiapkan dari sekarang adalah biodata pribadi. Nah, biodata pribadi ini bisa teman-teman lihat kalau kalian udah punya KTP. Nah, teman-teman bisa lihat dari KTP, atau kalau misalnya belum, kalian bisa lihat di kartu keluarga kah, atau di kartu siswa, atau di akte kelahiran, itu juga bisa. Nah, biasanya yang ada di data siswa itu, yang pertama itu tempat tanggal lahir teman-teman. Nah, tempat tanggal lahir ini harus disesuaikan dengan kartu keluarga teman-teman, KTP teman-teman, ataupun kartu siswa teman-teman. Jangan sampai salah karena berhubungan dengan data pribadi kalian. Nah, yang kedua itu adalah alamat. Nah, untuk alamat ini kalian bisa isikan alamat sesuai dengan kartu keluarga atau sesuai dengan domisili kalian. Misalnya di KTP kalian alamatnya di Sumatera Barat, tapi domisili kalian sekarang adalah di Jakarta. Nah, teman-teman bisa bikin di Jakarta. Kemudian nomor WA atau nomor HP teman-teman. Nah, aku lebih menyarankan teman-teman untuk pakai nomor WA karena bisa dihubungkan langsung ke nomor WA. Tapi kalau misalnya teman-teman nomor WA-nya udah nggak aktif, silahkan diperbarui, atau misalnya nomor itu udah nggak teman-teman pakai, teman-teman bisa pakai nomor HP atau nomor telepon yang biasa teman-teman gunain. Nah, kemudian ada misalnya dari teman-teman yang punya kartu semisal KIP atau kartu Indonesia Pintar atau kartu PKH atau juga kartu KJP, kartu Jakarta Pintar. Nah, itu kan penunjang teman-teman untuk memperoleh yang namanya beasiswa nantinya. Nah, bagi teman-teman yang punya kartu-kartu itu silahkan dipersiapkan dari sekarang untuk memudahkan teman-teman mendaftar nantinya. Karena di kartu itu juga nanti ada nomor yang harus teman-teman masukkan, karena kan di setiap kartu KIP itu ada nomor ya. Nah, nomor itu yang kalian gunakan untuk pendaftaran siswa atau mengisi kolom pribadi teman-teman nantinya. Nah, jadi tadi aku udah menyarankan, aku udah mengingatkan ke teman-teman bahwasanya data pribadi teman-teman harus sesuai dengan dokumen kayak KK, KTP atau lain halnya. Kemudian teman-teman persiapkan yang namanya kartu KIP atau KJP atau PKH kalau misalnya kalian punya. Tapi kalau misalnya nggak punya juga nggak masalah. Nah, untuk selanjutnya hal yang harus kalian siapkan adalah data orang tua gitu. Nah, data orang tua di sini adalah ayah dan ibu. Tapi kalau misalnya salah satu udah meninggal, teman-teman cukup bikin di sana almarhum atau sudah tidak ada. Biasanya di pendaftaran SPAN PTKN itu ada opsi tidak ada ataupun almarhum. Nah, kemudian ada juga gaji orang tua. Nah, di situ teman-teman berhak memasukkan gaji sesuai dengan penghasilan ekonomi dari orang tua teman-teman. Kemudian sama
kayak alamat orang tua juga, nomor HP orang tua juga. Nah, mungkin untuk orang tua itu nggak terlalu ribet ya, karena emang berhubungan dengan nama, alamat, penghasilan. Mungkin yang agak berat itu penghasilan, karena emang itu berkaitan dengan ekonomi keluarga teman-teman, dan teman-teman harus memasukkan sesuai dengan berapa sih penghasilan orang tua teman-teman per bulannya. Nah, untuk selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang adalah nilai teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Nah, nilai ini adalah nilai yang akan diupload di SPAN PTKIN tahun 2023 nanti. Pastikan rapor teman-teman udah ada di tangan teman-teman dari sekarang, karena nantinya rapor ini akan difoto dan akan diupload di halaman SPAN PTKIN. Nah, teman-teman nanti nih yang bakal nge-upload nilai tersebut ke halaman SPAN PTKIN. Tapi kalau misalnya udah diupload oleh sekolah, kalian nggak perlu lagi nge-upload gitu. Kalau misalnya udah diupload oleh sekolah, teman-teman tinggal cek apakah nilai tersebut udah sama dengan rapor teman-teman. Tapi kalau misalnya masih ada kesalahan, misal nih nilai bahasa Indonesia teman-teman di rapor itu 78, tapi di masukan sekolah itu 76. Nah, itu kan otomatis gak sinkron ya. Beda antara di rapor sama dituliskan oleh sekolah. Jadi teman-teman berhak untuk konsultasikan ke sekolah atau melapor ke sekolah bahwasanya nilai itu nggak sesuai dengan rapor teman-teman, karena rapor ini adalah sesuatu yang urgent juga, karena ini berkaitan dengan kelolosan kalian nantinya. Kalau kalian lolos, ini pasti bakal dicek apakah nilai antara rapor dengan nilai yang diupload sekolah itu benar atau salah. Kalau misalnya salah atau nggak sinkron, otomatis kalian akan digugurkan nantinya. Makanya dari sekarang aku mengingatkan ke teman-teman, silahkan persiapkan rapor semester 1 sampai semester 5. Usahakan udah foto dari sekarang, kemudian teman-teman scan biar kelihatan jelas gitu. Nah, ini akan diupload nantinya di halaman SPAN PTKIN. Untuk teman-teman yang rapornya masih bermasalah atau masih di tangan sekolah, nah usahakan dari sekarang udah di tangan teman-teman, udah teman-teman pegang, dan udah teman-teman kayak rapi gitu, rapornya udah rapi. Mungkin itu aja sih terkait rapor. Nah, selanjutnya yaitu terkait sertifikat atau piagam yang teman-teman puja. Nah, kalau sertifikat ini, sepengetahuan aku di tahun lalu itu hanya yang juara, kayak juara 1, 2, 3 sama harapan 1, 2, 3. Dan tingkatannya pun tingkat kecamatan ataupun intinya tingkat kecamatan ke atas gitu teman-teman. Nah, kalau untuk tahun sekarang itu belum tahu kita teman-teman. Belum ada informasi lebih jelas dari pihak SPAN PTKIN-nya. Nah, hal ini bisa diketahui nanti setelah kalian mendaftar di halaman SPAN PTKIN, karena nanti akan ada kualifikasi dari pihak SPAN PTKIN-nya. Nah, mungkin saran aku dari sekarang ke teman-teman adalah persiapkan dulu piagam-piagam yang pernah kalian punya, baik itu juara, harapan, atau jadi pembicara, atau aktif organisasi. Nah, persiapkan dulu dari sekarang, simpan rapi-rapi dulu. Kalau misalnya nanti bisa dan masuk kualifikasi dari SPAN PTKIN, teman-teman udah ada prepare nih, tinggal teman-teman foto dan teman-teman scan. Kalau misalnya kalian nggak persiapan dari sekarang, itu nanti bakal ribet gitu. Apalagi untuk kalian yang punya sertifikat atau punya piagam yang banyak gitu. Jadi saran aku dari sekarang, tolong dipersiapkan piagam dan juga sertifikatnya. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku jelaskan di video kali ini. Semoga kalian bisa dapat informasinya secara jelas, dan silakan dipersiapkan karena H-2 pendaftaran siswa SPAN PTKIN. Saran dari aku, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu cepat-cepat untuk finalisasi. Perhatikan data teman-teman, perhatikan data orang tua teman-teman, perhatikan nilai rapornya, perhatikan sertifikatnya, dan juga perhatikan PTKIN dan juga prodi yang teman-teman pilih. Mungkin sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe, aku bakal semangat lagi bikin videonya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.